bahasan luar biasa berikut. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, kami tambahkan baginya pada keuntungannya tersebut. Tapi barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia semata-mata, kami berikan kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia, sedang ia tidak ada baginya di hari akhirat satu bahagian pun. Kalau udah tujuannya semata-mata dunia, cuman dapat dunia doang, itu pun kagak full. Tapi kalau tujuannya akhirat, akhirat dapat, dunia dapat. Inilah kata orang dahulu, kalau nanam padi, rumput bakal tumbuh di sela-selanya. Tapi kalau kita nanam rumput, nggak bakal ada padi yang numbuh. Coba aja, kalau kita lihat padang rumput, ada padi gitu? Kagak ada. Cuman kalau kita di sawah, nanam sawah, di sawahnya nanam padi, ada rumput gak tuh? Ada. Banyak rumput. Giliran nanam rumput nggak ada padi. Cari akhirat, dunia ngikut. Cari dunia, akhirat luput. Ya. Wa akhrajal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qala, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Nabi memegang pundakku. Ya. Ini kebiasaan Nabi, sayang sama sahabat-sahabat. Ya. Sebagaimana Nabi sayang atas keluarganya. Pegang pundaknya, faqala, kemudian Nabi pun bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di alam dunia ini seakan-akan engkau ini orang asing, pengembara, ya. Seakan-akan engkau ini gharib, orang asing, atau 'abirus sabil. 'Abirus sabil secara letterlek yang melintas jalan, maksudnya pengembara, orang yang sedang melakukan pengembaraan. Yang namanya musafir, pengembara, pastikan dia kepengen pulang ke kampung. Nah, dunia begitu. Ya, dunia seperti demikian. Jangan sampai kita anggap dunia ini betul-betul kampung kita. Lah, kampung kita yang sebenarnya tentu surga, Jannatun Naim. Tempat nenek moyang kita, yakni Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, ya. Maka kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Abdullah bin Umar pernah berkata pula, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Jika kau berada di sore hari, jangan tunggu datangnya pagi. Ya, di sore hari, jangan tunggu datangnya pagi. Kenapa jangan ditunggu? Ya, lakukan hal yang bisa dilakukan. Ya, pagi kagak ditungguin juga datang dar. Nah, ya, jangan nungguin aja lah. Menunggu kan pekerjaan paling gak enak. Ya. Nunggu, jadi nunggu ngapain? Lakukan aktivitas yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jika kau berada di pagi hari, jangan tunggu datangnya sore. Wa khudh min sihatika limaradik. Pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya, bagi sakitmu maksudnya sebelum datang sakit. Lagi sehat, alhamdulillah bisa ke masjid, ke musola, taklim, sholat jamaah, kan enak. Coba kalau udah di opnam, udah di rumah sakit, ada gak sekarang nih orang yang di rumah sakit? Ada.
Yang lagi diinfus, yang dikit lagi mau dioperasi, ada gak? Ada, ya Allah. Ya, baru, ya Allah, datang deh gurunya. Tat, pengen dia hadir di majelis, udah deh jangan ngomong ngaji, baik dulu yang penting. Kemarin ditungguin kagak ngaji-ngaji. Nah, ya, mau lagi sehat kemana-mana, ya, giliran sakit baru kepengen. Nah, wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik, dan pergunakan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya, hidup ini kehidupan dunia, mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Selama kita hidup, banyak yang bisa kita tanam dari tanaman amal. Tuh, rugi orang hidupnya kagak ada amalan. Dia yakin ada hisab, yakin ada hari perhitungan, bakal dihitung dia punya amalan, tapi nggak beramal. Kan aneh. Yakin ada perhitungan amal tapi kagak beramal. Ini terus apa makna keimanannya terhadap yaumul hisab? Wa Ibnu Majah an Sahl bin Sa'id an Sa'din As-Sa'idi qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Qala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima fi aidin nas yuhibbaka an-nas. Bukan miskin. Kalau dia mau, hartanya nggak bakal kehitung. Cuman saban dapat rezeki, ya, banyakan dikit, bagi-bagi orang dulu, begitu nih. Ini zuhud deh. Udah sekedarnya aja buat nyambung hidup doang. Nah, ini tingkatan paling tinggi zuhud, ya. Nah, ini. Jadi, niscaya Allah mencintaimu. Dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia. Artinya, orang usaha begini, kita pengen ini, semuanya kita mau monopoli, semuanya kita mau punya, ya, pokoknya nggak boleh ada yang mau ngalahin kita mesti paling kaya, nggak boleh ada. Demikian artinya kalau kita berebut pangkat, jabatan dan lain sebagainya, ini bicara masih yang halal, bukan haram. Bukan ini hartanya masih bicara yang diusahakan dengan cara yang halal. Artinya harta halal dihisab, yang haram diazab tentunya. Tuh, repot kan tuh, ya. Kalau haram diazab, yang halal dihisab. Nah, sekarang ya nggak bicara halal haram, ya. Kok kita lihat orang, kalau kita lihat nih secara luas, ya, na'udzubillah min dzalik, maka insyaallah mudah-mudahan, ya, kalau masih makanan halal yang kita konsumsi, insya Allah ini masih bisa enteng Allah jadikan kaki kita ke tempat kebaikan. Tuh. Makanya kalau udah masuk yang haram, nggak nyampe kita, ngapain? Kalau udah masuk yang haram, nggak nyampe kita ke tempat kebaikan. Mau ngaji berat, mau sembahyang jemaah di masjid berat. Tuh. Jadi sebenarnya bukan nggak tahu kebenaran, bukan, siapa juga tahu yang kebenaran itu yang bagaimana, keburukan itu bagaimana. Nah, permasalahan ini, ya, apa yang kita konsumsi itu yang akan menjadi penggerak amalan kita kepada kebaikan atau keburukan. Nah, jadi demikian, ini bicara yang halal, bukan ada bicara yang haram. Sekali lagi, Wad-Dailami, dan dari Imam Dailami, utsruku ad-dunya li ahliha fa inna man akhadha minha fawqa ma yakfihi akhadha hadfahu wa huwa la yash'uru. Tinggalkan dunia, ya, bagi ahlinya, ahli dunia. Maka sesungguhnya barang siapa yang mengambil dari dunia lebih dari keperluannya, akhadha hadfahu, berarti dia mengambil sesuatu yang dapat membinasakannya. Akhadha hatfahu, artinya hatfahu ini dia mengambil sesuatu yang dapat membinasakan kita. Wa huwa la yash'uru, sedang ia tidak menyadari.
menyadari. Ya. Jadi silahkan yang disebut dengan mau kaya boleh, bukan nggak boleh. Tapi ada yang disebut ibadah sosialnya. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari sesuatu sabab yang akan menjadikan kebahagiaan kita di negeri akhirat. Tapi jangan lupakan bahagian duniamu. Ya. Kita masih nginjak bumi. Berarti upaya juga untuk dunia kita. Ya. Nah, di sini meninggalkan dunia bagi para ahlinya mengambil seperlunya aja dengan meninggalkan yang berlebih-lebihan. Jika tidak demikian, kalau kita mengambil sesuatu yang melebihi dari keperluan, berarti mengambil sesuatu yang dapat membinasakan. Ada satu ungkapan makalah dari Al-Imam Asy-Syafi'i, imamuna rahimahullah radhiyallahu an, man lam ya'rifid dunya fa inni 'araftuha sika 'alaina 'adbuha wa 'adzabuha. Ya, siapa yang belum kenal dunia, aku kenal dunia. Telah kurasakan asam garamnya dunia. Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hamulhunna jittidabuha. Dunia itu adalah bagaikan bangkai yang dikelilingi oleh anjing-anjing lapar. Dunia bagaikan bangkai yang dikelilingi oleh anjing-anjing lapar. Ya. Intajtazibha, ya, jika engkau intajtanibha kunta silman li ahliha wa intajtazibha naz'atka kilabuha. Jika engkau tidak ikut berebut bangkai, selamat kamu dari terkaman anjing. Ada anjing lapar, banyak lagi ngerubungin bangkai. Kita nggak ikut berebut sama anjing ngerebutin bangkai, selamat gak? Selamat. Tapi kalau kita ikut berebut bangkai, wa in kunta tajtadzibha, kalau kamu ikut berebut, naza'atka kilabuha, kau pun akan diserang oleh anjing-anjing lapar tersebut. Benar gitu? Wah, masya Allah tuh. Kita ikut berebut bangkai, habis kita sama anjing-anjing. Itulah dunia, ya. Jadi, tapi untuk satu kemaslahatan dunia ya penting. Artinya sekiranya kita yakin kesolehan, insya Allah kita punya jabatan, kita punya pengaruh, kita punya kekuatan, berniat untuk meluruskan daripada kehidupan masyarakat dalam naungan Quran, dalam petunjuk Allah, pengarahan syariat, silahkan. Nah, yang demikian. Tapi kalau kira-kira kayaknya nggak mampu nih, godaannya terlalu berat, itu jangan. Ntar akhirnya bukan kita mewarnai, malah kita ya tertekan dalam suatu kemaksiatan yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab.